Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Elzapa Studio. Kali ini ada sebuah komen ini dari Nadia Tantri 9 jam yang lalu. Pak, tolong share yang P5 untuk 3 proyek. Oke, jadi ini saya akan menjawab dari Nadia Tantri. Nah, bagi teman-teman semua yang sudah pernah memakai rapot P5 yang pernah saya share, sebetulnya ini antara uh, 2 atau 3 proyek tidak masalah, bisa bisa kita memakai rapot tersebut. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya untuk channel ini biar bisa berkembang. Terima kasih. Oke, kita langsung lihat rapotnya. Ya, ini rapot proyek penguatan profil pelajar Pancasila kurikulum Merdeka. Nah, di dalam rapot ini ada satu ya, satu, proyek 2 dan proyek 3. Artinya rapot ini bisa dipakai untuk 3 proyek. Oke, nah 3 proyek itu yang paling penting adalah sudah ditentukan atau ditetapkan temanya dari satuan pendidikan masing-masing. Artinya ketika mengambil 2 proyek atau 3 proyek itu sudah dirancang sampai pada pembuatan rapotnya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus disesuaikan juga dengan waktunya. Ya, sehingga harus merancang waktunya berbeda dengan rancangan yang 2 proyek. Oke, kita langsung saja. Ini kalau kita mau membuat 3 proyek ya. Anggap saja proyek yang pertama kita sudah input datanya. Seperti ini. Ini kita contohkan ya, mengurangi dan mengolah sampah. Fase A kelas 1. Oke. Ini adalah proyek untuk fase A kelas 1. Kemudian proyek yang 2 apa? Coba kita lihat proyek yang 2. Ini belum ya judulnya ya. Oke, kita beri judul dulu. Proyek yang kedua, mohon maaf, kita kembali. Berarti masuknya di sini. Identitas sudah lengkap. Nah, ini proyek yang kedua kan belum. Nah, kita taruh di sini. Judul proyeknya misalnya ini kan mengurangi dan mengolah sampah, itu temanya adalah gaya hidup berkelanjutan ya. Jadi misalnya ini anggap saja kearifan lokal ya. Misalnya budaya Lengger di daerahku, misalnya ini ya. Oke. Yang proyek 1 mengurangi dan mengolah sampah budaya Lengger di daerahku. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Nah, pengambilannya itu temanya berbeda ya teman-teman. Temanya berbeda. Jadi yang pertama ini adalah gaya hidup berkelanjutan, kemudian kearifan lokal. Sekarang kita wirausaha misalnya, wirausaha kewirausahaan maksudnya. Jadi temanya kewirausahaan. Nah, misalnya cerdas membuat keripik salak. Nah, misalnya ini contoh saja ya. Jadi ini temanya berbeda semua. Yang pertama gaya hidup berkelanjutan, kemudian kearifan lokal, kemudian kewirausahaan. Oke, sekarang kita masuk ke deskripsinya. Oke, nah deskripsi ini kan masih kosong ya, yang proyek 2 sama proyek 3. Deskripsi masih kosong, seperti ini. Oke, nah contohnya di sini teman-teman. Nah kalau kita lihat deskripsi, saya geser dikit. Ini yang pertama kan, yang pertama adalah
Proyek ini bertema gaya hidup berkelanjutan, ya topiknya mengurangi dan mengolah sampah, dilaksanakan di kelas 1 fase A, membangun 3 dimensi, ya. Jadi yang dibangun ada 3 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong. Nah, ini diharapkan siswa ini merujuknya pada capaian fase, teman-teman. Merujuknya pada capaian fase. Ini yang di sini. Coba kita lihat ya. Yang A, capaian fasenya apa ini? Proyek A. Nah, di sini ada capaian fase dari masing-masing dimensi. Nah, itu. Meskipun kita tidak kalau memasukkan semuanya dalam deskripsi ini terlalu panjang ya. Terlalu panjang, tapi paling tidak itu sudah bisa mewakili ya. Paling tidak sudah bisa mewakili dari capaian fase ini. Yaitu misalnya ini ya, bersyukur pada alam sekitar, kemudian mengeksplorasi, kemudian menerima dan melaksanakan tugas serta. Nah, berarti sambil dilihat ini capaian fasenya, teman-teman. Meskipun bahasanya tidak sama persis ya. Kalau di sini yang kita masukkan, nah seperti ini. Diharapkan siswa terbiasa mengurangi pemakaian bungkus plastik, memanfaatkan sampah, bersyukur atas lingkungan alam sekitar, dan berlatih untuk menjaganya. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat ini kita mau bikin contoh proyek yang kedua ya. Kita kopikan. Oke. Nah, untuk proyek yang kedua kita tentukan dulu. Oke. Bertema kearifan lokal, seperti itu ya, sama dengan yang diambil. Kemudian topiknya apa? Topik proyeknya apa? Kearifan lokal dengan topik tadi adalah budaya Lengger di daerahku. Nah, dilaksanakan di kelas 1 fase A ya. Kemudian dalam proyek ini membangun 3 dimensi. Nah, dimensinya disebutkan. Kalau ini kan beriman, kemudian kreatif dan gotong royong ya. Ini kita ambil yang tidak sama. Misalnya yang pertama adalah yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian apa? Misalnya mandiri. Kemudian satu lagi apa? Gotong royong. Seperti itu. Kemudian apa? Diharapkan. Nah, kalau di sini ada mandiri, ada gotong royong, ada berakhlak mulia, tinggal kita sesuaikan saja. Kira-kira terkait dengan Lengger. Nah, diharapkan siswa bisa ikut menjaga kelestarian budaya Lengger dan ikut aktif. Diharapkan siswa bisa ikut menjaga kelestarian budaya Lengger dan ikut mempromosikan budaya tersebut. Nah, ini hanya contoh ya teman-teman, hanya sekedar contoh. Nanti teman-teman bisa membuat yang lebih bagus. Dan yang ketiga, ini proyek sudah selesai ya, proyek 2.
Sekarang yang ketiga, teman-teman. Yang ketiga ini kan membuat keripik salak, ya. Kita di sini kita ganti bertema kewirausahaan dengan topik cerdas membuat keripik salak. Oke, dilaksanakan 3 dimensi yang diambil. Misalnya ini tetap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri satu lagi, misalnya kreatif. Oke, diharapkan siswa ikut menjaga. Nah, ikut menjaga kelestarian tanaman salak di sekitar mereka dan menguasai pembuatan keripik salak seperti itu. Ini hanya sekedar contoh ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa membuat deskripsi yang tentunya lebih bagus. Ini 3 proyek sudah selesai teman-teman. Oke, kalau deskripsinya sudah, maka kita lihat di sini. Proyek 1 kan sudah. Ya, ini proyek 1. Oke, sekarang kita lihat proyek 2. Nah, proyek 2 sudah. Sekarang kita lihat proyek 3, teman-teman. Ini proyek 3. Nah, ini belum masuk. Tapi judulnya sudah. Cerdas membuat keripik salak. Kita masukkan fasenya. Fase A. Kelasnya kelas 1. Nah, mengapa ini harus dimasukkan, teman-teman? Supaya capaian fasenya ini bisa tepat. Gitu. Supaya capaian fasenya itu ngeling ke sini. Kalau tidak, ya ini enggak nih. Nah, kalau ini dirubah B, ininya jadi capaian fase B. Makanya ini jangan lupa ini dirubah dulu. Oke. Nah, gitu. Dimensi yang pertama kita ambilkan ini ya, beriman ya. Nah, beriman dan beriman bertakwa. Ini klik di tengah teman-teman, nanti muncul panahnya seperti ini. Elemennya karena itu soal keripik salak ya. Keripik salak berarti akhlak pada alam. Misalnya itu ya. Ini penentuan ini berdasarkan rapat penentuan tema ya teman-teman. Berdasarkan rapat penentuan tema ada penanggung jawab, ada koordinator, ada fasilitator. Subelemennya apa? Misalnya menjaga lingkungan sekitar. Maka di sini muncul teman-teman. Ini tidak usah diisi karena akan terisi secara otomatis. Silakan kita lihat di sini dulu. Silakan pilih 3 dimensi, elemen dan subelemen yang Anda gunakan pada 3 proyek. 3 penguatan profil pada Pancasila secara berurutan dari ya, dimensi dulu, ini artinya di sini dulu yang diisi, kemudian elemennya, setelah itu subelemen dari kiri ke kanan. Oke ya, sekali lagi dari kiri ke kanan. Jangan lupa memilih fase, ini kan tadi saya udah bilang, jangan lupa memilih fase. Capaian tiap fase akan berubah otomatis, tidak perlu diubah. Jadi ini harus diisi dulu. Jadi ngisinya kita dari atas ya. Kalau judul dari yang pertama, kemudian fasenya ini harus kita ganti supaya ini berubah. Kemudian ngisinya dimensi dari dimensi, elemen, subelemen. Kemudian dimensi yang kedua tadi kita apa ya? Dimensi yang kedua kalau tidak salah mandiri. Coba kita cek dulu. Dimensi yang kedua kita pilih apa tadi yang 3? Beriman sudah. Kemudian di sini mandiri teman-teman. Dimensi kedua adalah mandiri. Elemennya apa? Misalnya pemahaman diri dan situasi. Oke, subelemennya apa? Klik di tengah dulu ya biar muncul panah. Kemudian mengenali kualitas dan minat ini. Oke, maka di sini akan muncul teman-teman. Kemudian yang terakhir dimensinya
kreatif. Betul ya, kreatif ya. Kreatif. Mandiri, setelah itu kreatif. Oh, betul ya. Nah, dimensinya sudah lengkap. Ini yang belum lengkap di sini. Kreatif kira-kira apa ini elemennya? Menghasilkan karya dan tindakan orisinil. Nah, subelemennya apa? Subelemen ini sudah. Oke. Nah, tiga elemen ini, tiga dimensi ini sudah lengkap kita isi, sudah ada elemen, sudah ada subelemen, bahkan capaian fasenya. Artinya kita sudah bisa memasukkan nilai. Nah, setelah itu tinggal masukkan nilainya. Nah, seperti ini. Cara memasukkan nilai saya sudah share untuk videonya, yaitu cara membuat nilai formatif ya teman-teman. Cara membuat nilai formatif sudah saya share videonya. Ini sebagai contoh saja, misalnya satu ya, Adelia Savitri itu MP, kemudian BSH, kemudian di sini ya, bablasan, kemudian BSH. Ada 3 nilai. Ini sumbernya dari asesmen formatif, teman-teman. Kalau sudah seperti ini, nah, sekarang kita lihat di rapotnya, teman-teman. Di rapotnya. Di proyek 3 ya, proyek 3 Adelia Savitri. Kita lihat rapotnya. Oh, catatan proses dulu lupa. Nah, Adelia Savitri ini tadi kan BSH-nya ada 2 ya. Nah, sekarang kita masukkan ke sini, di copy. Nah, Ananda Adelia Savitri mengikuti dengan antusias. Kemudian selama mengikuti aktivitas selalu menunjukkan sikap positif dan antusias. Oke, kemudian hasilnya bagaimana? Dan hasilnya sesuai dengan keaktifan dalam kegiatan. Oke, karena dia modus dari catatan prosesnya adalah berkembang sesuai harapan. Oke, proyek 1, proyek 2, proyek 3. Sekarang kita akan lihat rapotnya, teman-teman. Rapot Adelia Savitri nomor 1. Proyek 1. Proyek ini bertema kearifan lokal, ini sudah. Nah, ini teman-teman, di proyek 3 itu ada yang tidak keluar, teman-teman. Ini jadi ini 2, ini ke bawah catatan proses, ini kemudian ini. Nah, kalau di sini keluar semua, teman-teman ya. Yang tidak keluar di sini, teman-teman. Ini. Nah, kalau di sini tidak keluar, maka teman-teman silahkan saja dibuat secara manual. Nah, ketika yang ini tidak muncul ya, teman-teman. Ini tidak muncul ya, yang di proyek 3. Maka bagaimana cara membuat secara manual supaya ngeling ya. Ya, nanti ngeling semua. Jadi ini kita lihat di sini ada rumusnya, teman-teman. Ya, rumusnya ada ini apa ini? Di atas itu koma di atas ya, petik ya. Petik deskripsi proyek. Kemudian ini sudah ada rumusnya. Ya. Ini kemudian kita kopikan dulu. Nah, ini saya udah ngopikan. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Kalau tadi ini kan rumusnya C ini apa? 22 ya, teman-teman. Ini 22. Ini 22. Nah, sekarang kita lihat yang di sini ini berapa, teman-teman. Jadi ini sudah saya copy dulu. Deskripsi proyek C32. Ya, tadi kan 22 ya. Tadi 22 ini tadi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di sini, teman-teman. Kita lihat yang di sini deskripsi. Nah, di sini kita lihat di sini, teman-teman, C-nya berapa? Ternyata ini C-nya ya, C-nya adalah C32. Sehingga kita tulis di sini, teman-teman. C32 seperti ini, teman-teman. Nah, kalau sudah ini kita copy ya, kita copy.
Pelan-pelan ya teman-teman, kita copy, kita masuk ke sini, rapot. Nah, di sini proyek 3 kan kosong, tapi sudah kita tulis rumusnya. Berarti klik sini, sama dengan dulu. Kemudian tadi kan sudah ya, ini sudah kita copy ya. Yang ini sudah kita copy, Ctrl C, kita masuk ke situ teman-teman. Nah, di sini kita pastekan di sini. Nah, berarti ini rumusnya. Deskripsi proyek ini C32. Nah, tinggal kita enter. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi yang C32 tadi udah masuk di sini. Oke ya. Kalau sudah masuk di sini, maka semuanya ini akan ngikut. Nah, gitu teman-teman. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah masuk semua, ini tadi kita contohkan baru anak pertama ya, yang Delia ya. Nah, berarti proyek 1, proyek 2, dan proyek 3 sudah masuk semua teman-teman. Nah, ini sampai catatan proses sudah masuk semua. Ya, itu bagi teman-teman yang kebetulan di proyek 3 tidak masuk linknya, tidak ngelink ke catatan, tidak ngelink ke deskripsi. Udah saya kasih tahu caranya. Tetapi kalau di rapot teman-teman langsung ngelink, ya berarti alhamdulillah gitu. Seperti itu teman-teman. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.